Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam program Abum. Apa itu Abum? Anda bertanya, Ustadz menjawab. Yang pada kali ini kita sangat spesial banget karena pertama bertepatan dengan Hari Kemerdekaan negara kita NKRI yang ke-76 insya Allah. Dan juga hari ini sudah masuk, sebenarnya hari ini adalah tanggal 9 Muharram, yang mana ini insya Allah disunahkan untuk puasa Tasu'ah, dan lusa insya Allah Asyura, jangan lupa besok dan lusa kita berpuasa. Tapi sebelum kita memulai program ini, artinya sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya, kita sapa dulu pembina kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini mungkin Antum bisa memberikan pendahuluan atau pembukaan dalam kitab ini mengenai 17 Agustus maupun puasa sunnah, Tasu'ah maupun Asyura. Fadhal Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah 76 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita. Karunia kemerdekaan. Itu cukup tua ya. Cuma tentu ya kita sebagai penerus ya generasi belakangan ini mengemban amanah. Bagaimana agar kita ini tangguh ya dan tetap tumbuh. Istilah sekarang itu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya. Maka ikhwan sekalian rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi hendaknya kalian mempersiapkan diri kalian dengan segala kekuatan kalian. Yaitu kekuatan iman dan imun sekarang ini. Iman. Iya, iman dan imun. Ya, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak taklim seperti ini, ya kan. Nah, kemudian juga imun kita, apalagi di musim pandemi. Ya, sekarang ini bukan hanya negeri kita, kan, tapi seluruh dunia. Ya, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ya, maka kita saling bahu-membahu dengan pemerintah, dengan aparat, dengan masyarakat dan keluarga kita, itu saling menjaga satu sama lain. Ya, kita tidak mudah terpapar, baik itu kesehatan kita maupun ekonomi kita. Bagaimana kita membuat ya masyarakat nih saling peduli satu sama lain. Ya, tentu ya tidak bisa kecuali bersinergi. Ya, mohon maaf ini negeri kita juara satu sekarang ini. Juara satu dari ya terpaparnya ya COVID ini. Ya, kita selalu ya naudzubillah min dzalik, hal-hal yang negatif disematkan kepada kita, mestinya hal-hal yang positif ini. Nah, ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana di ya usia negeri yang ke-76 tahun ini sudah semakin dewasa, semakin saling mengingatkan satu sama lain, bahkan juga mengingatkan kepada para pemimpinnya. Ya, kita berbagi kepada rakyat sendiri. Ya, itu yang kita ya harus pahami bersama, dan mudah-mudahan diberikan kesadaran ya rakyatnya, tidak lupa berdoa untuk pemimpinnya agar diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kepedulian. Kita pun juga memperbaiki diri kita ya, dan seterusnya lah, seperti itu. Itulah kita memaknai kemerdekaan ini bukan hanya, mohon maaf ya, hanya sebatas seremonial ya biasa saja ya. Nah, ini yang kita ya harus jaga bersama-sama ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi ya sebentar lagi besok ini dan lusa ya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dan ini kita di bulan Muharram. Ya, dulu kemerdekaan kita di bulan Ramadan saja. Ya, sekarang kita mensyukurinya di bulan Muharram. Ya, bulan Muharram ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah. Ya, kita harus isi dengan perubahan-perubahan yang positif, bukan perubahan-perubahan yang negatif, apalagi futur. Nah, nggak boleh ini. Nah, besok ini kita puasa Tasu'ah, puasa Asyura. Ya, yang mana ini rasa syukur ya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kungkungan kekuasaan yang buruk ketika itu. Ya, kungkungan kekuasaan Fir'aun, laknatullah alaihi, yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
puasa ya Asyura sebagai rasa syukur Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Rasulullah SAW, ana ahaqqu bi Musa minkum, ya aku lebih ya utama, ya lebih ya, yang paling pertama mengikuti menapaktilasi jejaknya Nabi Musa alaihissalam daripada kalian, ya orang-orang Yahudi ketika kemudian Rasulullah SAW mengikuti puasa dan memerintahkan kita sebagai umatnya untuk berpuasa. Maka antum jangan tinggalkan ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi kemudian janji dari ibadah ini, ya kata Allah dan Rasulnya, yaitu diampuni dosa setahun sebelumnya. Ya, tidak ada di antara kita merasa suci, ya hanya orang-orang munafik yang merasa suci, yang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ya berharap dari amalan yang kita lakukan ini, ya, yaitu besok ini 2 hari ya ke depan ini, ya agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun kita melakukan ya, kekeliruan, kealpaan, barangkali kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita, orang-orang di masjid kita, atau dengan grup-grup WA yang ada juga, ya kadang-kadang kita tanpa sengaja menyakiti ya teman-teman kita. Mudah-mudahan ini dosa-dosa kecil, ya, dan kalau ditumpuk ya bisa jadi dosa besar. Momen ikhwas sekalian, momen ya Asyura ini jangan ditinggalkan. Kemudian yang keempat, ya antum jangan ikut-ikutan ya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka ya karena kebetulan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in ya juga terbunuh di Karbala tanggal 10 ya. Asyura juga 10 Muharram juga ya, yang kemudian dijadikan hari berkabung. Ya, antum hati-hati dengan paham-paham yang keliru, paham-paham yang sesat ini, jangan ikut-ikutan. Padahal itu adalah rencana busuk mereka. Ya, Husain bin Ali dibunuh bukan oleh ya anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, akan tapi dibunuh oleh Syama bin Diljisan. Ya, yaitu mereka yang ingin mengadu domba kaum muslimin. Dan subhanallah ya, Allah memberikan siksa kepada mereka dengan keyakinan berkabungnya, yaitu dengan cara melukai diri. Ya karena fitnah yang mereka sebarkan. Maka ikhwas sekalian, antum sebagai ahlus sunnah, ya ahlus sunnah wal jamaah harus paham tentang ini. Ya jangan sampai kemudian ikut-ikutan dengan ya ajaran-ajakan dari paham-paham yang sesat, yang keliru, yang kemudian yang antum kira, ya barangkali sebagian orang awam mengira itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ya yaitu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menimbulkan kebencian kepada manusia terbaik ya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini beberapa momen ini, Masya Allah ya, hari ini momen-momen sejarah yang wajib kita taati, kita isi dengan penuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala bentuk ya kemaksiatan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kemudian menerima seluruh amal ibadah kita ini. Maka ikhwas sekalian, isi besok jangan lupa diajak semua keluarga untuk puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Allahu a'lam. Baik, masyaallah. Semoga kita bisa mengaplikasikan semua Ustaz ya apa yang antum sampaikan, dan kita nggak usah perpanjang lagi Ustaz karena ada pertanyaan sudah menumpuk ini, Masya Allah. Semangat banget ya teman-teman ini, Masya Allah. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz, ini dari hamba Allah dari Lampung Ustaz. Masya Allah ya. Dari Lampung. Ustaz, rumah tangga saya sedang diuji. Saya dan istri terjadi perselisihan. Hingga saya diusir dari rumah kediaman istri. Ini berarti istri yang punya rumah Ustaz. Sudah hampir 3 bulan kami tidak serumah. Istri ingin cerai dengan alasan sudah tidak cinta ayah, karena memang pernikahan kami dijodohkan tapi bukan paksaan. Apakah saya berdosa jika tidak mau mentalak istri? Karena saya kasihan anak. Kami juga sudah memiliki 1 anak perempuan baru berumur 6 bulan. Istri saya ajak ikut saya. Beliau menolak dan akan mengajukan gugatan tepat 3 bulan saya keluar dari rumah.
Mohon bimbingannya agar rumah tangga kami terselamatkan dan nafkah zahir tiap minggu masih saya kasih. Saya sudah berusaha memenuhi kewajiban saya, mohon dengan sangat bimbingannya. Barakallahu fiikum ya wa anakumullah, ya mudah-mudahan Allah yang menjaga keluarga antum semua, ya, keluarga antum. Bagi penanya dari Lampung ini, ya. Jadi ya akhi, ya, dan kemudian mudah-mudahan ya ukhti, ya, dari istri mudah-mudahan juga mendengar ini, ya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, walaupun ini hadis ya ada pembicaraan dalam sanadnya, tapi ini hadis masyhur di kalangan fuqaha, di kalangan ahli fikih, ya. Abghadul halal indallah at-talaq. Yang namanya halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak, perceraian. Perceraian. Ya, Dibolehkan tapi dibenci, Ustaz. Dibolehkan tapi dibenci. Ya, makanya ini yang kita harus lihat juga, walaupun ya hadis ya ada pembicaraan dalam sisi sanadnya, akan tapi ini masyhur di kalangan ahli fikih, di kalangan ahli fikih. Kenapa? Karena memang dampak dari perceraian ini banyak sekali, ya. Belum tentu juga ketika cerai kemudian gampang kita mencari pasangan baru, belum tentu, ya kan gitu. Ya itu yang jadi masalah. Jadi tidak segampang, tidak mudah, oh nanti saya mau kawin gonta-ganti. Nah, mungkin orang akan berpikir nih, ini kok gonta-ganti pasangan, itu yang harus dipikirkan. Nah ini, jadi ya si istri ini coba berpikir ulang lah, ya. Kemudian si suami, kenapa? Sebabnya dicari akar masalahnya, ya, dicari akar masalahnya. Ya apa permasalahannya? Barangkali nih, kadang-kadang ya urusan ekonomi biasanya. Ya, apalagi di musim pandemi, di kadal fakru ayakuna kufro, ya, hampir-hampir saja ya namanya kefakiran ini menyebabkan orang ya kufur nikmat ini, ya kufur nikmat kemudian berentet ya ke masalah-masalah yang berhubungan rumah tangga. Nah akar masalahnya itu apa? Ya, antum tidak ceritakan di sini apa permasalahannya, dicari ya permasalahannya. Kalau masalahnya ekonomi, maka antum selesaikan dulu. Apa permasalahannya? Barangkali antum belum punya pekerjaan, barangkali antum harus nih. Tapi kalau misalnya akhirnya ada permasalahan-permasalahan yang memang prinsip, barangkali Allahu a'lam dianggap prinsipnya, mungkin ya dicarikan solusinya bagaimana supaya ini. Apalagi kalau anda lihat antum masih ya mencintai barangkali di sini istri ini, ya. Tapi permasalahan yang lainnya, ya permasalahan yang lainnya nih, ya coba apa ini? Cari orang ketiga yang dekat dengan keluarga, ya antum berdua ini, ya orang ketiga yang dekat dengan keluarga antum berdua ini. Karena mudah-mudahan dengan mencari juru damai ini, dan ini dianjurkan seperti itu, ya disuruh cari untuk menengahi permasalahan keluarga kita. Apa ini permasalahan ini? Nah, ini sebaiknya seperti itu. Jangan kemudian hanya sepihak ini. Nah, sampai barangkali la qadarullah yang antum masih berusaha ini. Ya, la qadarullah mungkin menemui jalan buntu. Mungkin calling down. Mungkin jalan yang terbaik adalah memang mungkin berpisah. Ya, berpisah nih. Minta kepada Allah untuk perpisahan kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu ya bisa memang sudah terjadi, ya kita harus menerima takdir itu. Ya, cuma anak anjurkan ya bagi antum ya sebagai suami, lihat introspeksi apa permasalahannya. Ya, permasalahan tuh ya kalau masalah sepele usahakan dipertahankan dan juga diomongkan kepada ya orang tua. Ya apalagi ini dijodohkan. Ya kan? Apa permasalahan-permasalahan. Dan istri juga ingat ya, nanti kalau seandainya tidak ada alasan agama, ya, yaitu untuk ya khulu, minta cerai, maka nanti tidak diberkahi kehidupan nanti ini. Ya, nanti akan susah selamatnya. Jangan melihat kemudian barangkali ada mantan, ada ya pil ya pria idaman lain. Ya, kita hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang kadang-kadang ya, sepele tapi merusak.
ya, merusak daripada rumah tangga kita ini. Maka kita harus ya jaga keutuhan rumah tangga kita ini. Nah, barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan ini dijadikan pikiran. Karena ya, pernah menyelesaikan masalah ini. Jangan lari ke, ya mohon maaf ini ya, jangan lari sampai ke pengadilan urusan hukum, berat urusannya. Biaya juga bagi banyak habis. Biaya juga akhirnya habis, konsultan hukum mencari ini, akhirnya lebih baik antum cari ustadz di sana yang bisa, kemudian yang bijak lah, antum sampaikan di sana dekat sini, atau antum sampaikan rekaman video ini, sampaikan nasihat ini, ya. Dan ini barangkali sebuah solusi yang bisa ya istilahnya masuk di pikiran istri antum yang kemudian dia berpikir ulang. Ya Allah, ya insya Allah ya kalau seandainya urusannya ekonomi ini yang menyebabkan ya ini bisa diatasi insya Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah menggilir orang tua kadang-kadang ada di bawah, insya Allah nanti di kemudian hari akan ada di atas. Dan ini banyak contohnya, banyak ya, yang lihat awalnya dia seorang suami yang ini dia minta cerai istrinya, tak tahu suaminya masya Allah dia ingin buktikan bahwasanya dia sukses sebenarnya, dia orang kaya. Nyesel dong. Nyesel dong. Nah, dia jangan menyesal, ya anti jangan menyesal. Belum tentu. Ya, makanya sabar, hidup tuh harus sabar. Ya insya Allah ya akan ada perubahan-perubahan. Insya Allah seperti itu. Baik. Nah, di sini masalahnya adalah si suami masih numpang di rumah istri. Nah itu ya. Jadi ya memang kadang-kadang posisi ya numpang ini ya posisi yang sebenarnya tidak enak ya. Jadi bahan omongan ya, akan tapi ya ini kadang-kadang yang terbaik, karena kalau tinggal di rumah suami pun istri juga akan kikuk, bahkan suami dalam dilema posisi antara biasanya kalau sudah ada keluarga, ada ibunya masih hidup, wah ini nah ini juga menyusahkan. Dan ini masya Allah pengorbanan suami kepada istri cukup besar nih, dengan numpang aja sudah ya, itu sudah berkorban ya. Nah, kalau bisa mungkin ya, ayo coba keluar dari ini. Dan coba aja dipikirkan jangka panjangnya. Ya, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban pertama. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan kedua dari hamba Allah di Banyuwangi, tetangga nih Ustaz. Tetangga Bali dekat nih. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengatasi orang tua yang kalau dikasih tahu tindakannya salah atau berdosa, akan tetapi malah mengatakan kok suka mendosa-dosakan orang tua. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik ya. Yang di Banyuwangi ini, kita ini kadang-kadang sebagai anak selalu tetap posisi kita sebagai anak, nggak mungkin kita buat ya posisi kita sebagai orang tua. Ya. Bayangkan antum sekelas Abu Hanifah nih, ada kisah tentang Abu Hanifah nih. Abu Hanifah ini ulama besar nanti. Ulama besar antum nih, masya Allah nih. Ya, Abu Hanifah ini ulama dijadikan tempat bertanya ya pada masa beliau. Tapi ibu yang nggak percaya omongan Abu Hanifah. Masya Allah nih. Jadi kisahkan seperti itu. Nah di sebelah itu tetangga itu ada tukang cukur yang biasa Abu Hanifah cari ke sana. Ya, yang kemudian oleh Abu Hanifah diajarkan, ya diajarkan kepada tukang cukur ini. Ya padahal tukang cukur ini muridnya Abu Hanifah. Ya cuma si ibu tidak percaya kepada Abu Hanifah sebagai putranya karena posisinya dia ulama besar padahal. Ya. Masya Allah, ulama besar. Akhirnya bagaimana caranya Abu Hanifah diajarkan, nanti kalau ibuku bertanya masalah ini, nanti jawabnya seperti ini. Ya, jadi tukang cukur disuruh jawab, ya kan gitu. Ibunya. Sama Abu Hanifah enggak percaya. Jadi coba Bu, kan ya, sekali waktu ibunya ini, wah kamu enggak bisa jawab, enggak percaya. Coba tanya sama sebelah, pasti jawab ini. Dijawab, ya, masa begitu? Iya, itu jawabannya pasti. Nah, kadang-kadang kita perlu mengakali seperti itu. Strategi, Ustaz ya? Strategi. Jadi
walaupun antum sudah doktor sekalipun, ya, barangkali antum yang sudah doktor, tetap posisi sebagai anak ke anak. Ya, maka kadang-kadang kita perlu ya berstrategi, ya, apalagi permasalahan-permasalahan yang ini. Kalau seandainya ya antum hanya talib biasa barangkali untuk menasihati orang tua kita, atau antum ustadz barangkali juga bisa seperti itu, maka kadang-kadang ya kita perlu ya bercerita di waktu senggang, di waktu santai-santai lah. Ya, Ana sering seperti itu. Jadi kumpul nih sama orang tua, sama abah la yarhamu ya almarhum. Ya, jadi beliau kadang-kadang ketika ini duduk-duduk dikasih tahu nggak bisa. Tapi Ana bercerita bagaimana? Tadi ada jamaah bertanya. Ini ada pertanyaan. Padahal ini sebenarnya Ana memberi nasihat, dan kebetulan memang ada yang bertanya, ya. Cuma Ana cerita. Jadi ceritanya dia bertanya, terus jawab ente apa? Gitu. Nah kita pandai-pandai. Jawab Ana seperti ini, masya Allah, alhamdulillah dia ada perubahan-perubahan. Dia akan berpikir, oh gitu ya sebenarnya. Orang lain aja bisa dengar, kenapa Ana nggak dengar kan gitu. Jadi memang harus kita berstrategi di dalam memberikan ya nasihat kepada orang tua kita. Jangan langsung, karena kita tidak akan pernah bisa didengar. Menggurui namanya nggak mungkin. Ente Ana lahirkan, kalau ibu-ibu kita ente Ana lahirkan. Kalau abah kita, orang tua kita, ente Ana besarkan. Ya, Ana ceboi dulu, ente sekarang mau nasihati Ana kan. Berarti jenderal sekalipun di depan orang tua tetap anak. Tetap anak. Ya, nggak boleh anak. Merasa, ya. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Contoh ulama besar, Abu Hanifah, bayangkan. Ya, apa dibandingkan dengan kita seperti itu, beliau berstrategi. Nah, itu mas kalian. Memang ya kita harus pandai-pandai juga mencari waktu, momen yang tepat bagaimana kita masuk. Ya, bagaimana kita masuk. Jangan ya kemudian kita ini salah tempat, salah waktunya, malah dia marah. Atau barangkali teman-teman, mohon maaf ini, ya, kadang-kadang posisi ya kita ini belum bisa membuktikan, ya, karena kurang bisa mendekatkan. Karena kita, mohon maaf nih, ada sebagian teman males bekerja, rajin taklim. Ya, ini keliru. Rajin taklim, males bekerja, ini tidak menghasilkan, tidak ada satu kebanggaan ya dari ya antum yang mungkin ahlus sunnah, rajin taklim, tapi tidak ada yang diberikan kepada orang tua. Enggak bantu, misalnya bukan hanya duit saja ya, bukan hanya hadiah-hadiah, enggak. Antum bersihkan rumah orang tua, ya rajin membersihkannya, dan itu enggak. Orang tua sih sebenarnya apa sih yang di ini? Nggak ada, nggak ada. Dia hanya yang dibutuhkan dari kita ini sebenarnya perhatian. Perhatian aja. Bukan duit gitu. Bukan duit. Dia paling disimpan. Coba aja. Antum coba kalau udah dewasa, duit disimpan, nanti dikasih ke anak kita lagi. Ke cucunya. Ke cucunya. Balik ke kita lagi. Itu yang kita harus tahu nih mas kalian. Jadi mereka itu adalah butuh perhatian. Antum jangan sampai ya. Jangan sampai ketika beliau nelpon misalnya atau WA, antum tidak jawab. Ini keliru nih. Ya, kita kadang-kadang ya, hanya pandai dari sisi kita menyuruh seperti ini, tapi kita tidak pernah ya mendengarkan ya nasihat orang tua kita. Bagaimana kita mau mendapatkan balasan yang baik? Tapi kalau seandainya kita menuruti seluruh kemauan orang tua kita, ya, insya Allah kita akan didengar. Insya Allah dengan. Makanya kadang-kadang pertanyaan itu ini kadang-kadang kita juga kembali pada diri kita nih. Kita bisa tidak mendengarkan nasihat mereka? Insya Allah kalau kita bisa mendengarkan nasihat mereka, kita insya Allah didengar juga. Ya, kalaupun kita sudah melakukan apa yang ini tadi yang Anda katakan, ya gunakan bagaimana cara ya menampilkan orang ketiga, ya orang ketiga itu. Nah itu insya Allah ya kita, dan memang hati-hati kita membid'ahkan, mengatakan syirik, walaupun itu kesyirikan.
Hati-hati. Oh iya, kepada orang tua nggak bisa. Kasus ini Ustaz ya? Ya kasus ini banyak itu, apalagi anak sering masuk kampung di Bali nih, di beberapa daerah. Ada anak lihat rumah orang kampung itu ada pasang itu, ada apa itu pasang itu, hati-hati untuk pasang itu. Itu pelan-pelan anak memberikan nasihat. Apa hubungannya ini dengan keselamatan, dengan keberkahan? Itu semuanya itu adalah dari diri kita. Kalau kita bisa mampu menjaga dengan baik, ya, kompor dimatikan misalnya waktu tidak diperlukan, listrik juga dimatikan, terus kemudian kita beri pintu kunci dengan baik, insya Allah tidak akan ada maling, tidak akan ada kebakaran, tidak akan ada kecelakaan dan sebagainya. Ya, nah itu kita jelaskan seperti itu pelan-pelan, tidak usah kita ini tinggalkan, insya Allah dia akan berpikir untuk meninggalkannya. Ya, nah untuk jangan sampai ada keluar yang menyakitkan hati bagi orang tua kita. Ya, kalau sudah dia tergores sedikit susah dah. Susah untuk ini. Jadi pelan-pelan dengan bijak, insya Allah kita. Nah itu Mas kalian, barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Ya. Jawaban yang sangat-sangat bijaksana Ustaz. Tidak gampang menunjuk kesalahan orang tua. Memang udah salah gitu, cuman ada waktunya gitu. Iya, ada waktunya, insya Allah seperti itu. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Alia di Solo, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, saya Alia, bagaimana cara menasihati suami yang sering kali dengerin layanan curhatan-curhatan para wanita di luar sana? Ayah. Masya Allah. Dari istri tahu demikian sangat kurang nyaman. Dan apa hukumnya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, ini istri yang cemburu nih. Cemburu, insya Allah. Istri yang cemburu ini adalah satu keindahan. Ya, kalau anti cemburu adalah satu keindahan. Ya, ketika melewatinya, masya Allah. Ya, karena memang harus di antara kita harus ada kecemburuan. Kalau tidak ada kecemburuan, berarti tidak ada cinta. Kayak orang bully, ya, orang-orang yang beranggapan dirinya maju di barat sana itu, tidak ada kecemburuan. Mau istrinya dicium orang, mau ditonton, sama sekali tidak ada kecemburuan, tidak peduli sama sekali. Ini alhamdulillah kita ini ya bukan adat ketimuran atau barat, tapi diajarkan oleh agama kita. Memang harus ada kecemburuan. Ya. Dan ini menunjukkan anti salihah, insya Allah. Ya, insya Allah salihah dari satu sisi ini ya. Tapi juga perlu juga kalau seandainya suami anti ya melayani nih, anti harus koreksi diri juga nih. Kenapa ya suami cuek kepada anti kan gitu? Jangan-jangan anti kurang perhatian juga. Jangan-jangan sama juga nih sibuk dengan chattingan. Nah ini juga nih yang harus juga kita mengoreksi diri kita. Kenapa kemudian ya suami lebih senang sibuk dengan melayani orang lain? Kita yang barangkali tidak sibuk melayani suami kita. Ya sekarang ini zamannya gadget ini yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kebalik-balik. Iya. Kita kadang-kadang, yuk kopi darat, yuk katanya. Udah kopi darat, maksudnya ketemu nih dua. Tapi di situ di warung kopi ngomongnya bukan ngobrol sama yang ini, janjian padahal ketemu di sini. Ya, ngobrolnya sama di sini. Nah, ini kebiasaan baru ini ya kebiasaan yang menjauhkan ya dan merenggangkan ya keluarga, yang nggak boleh kita. Jadi di rumah memang ada waktu kita, misalnya waktu makan, ya itu kita memang harus bersama-sama. Waktu makan saling nunggu lah. Ya, Mas kayak dulu pernah ya berguru ya belajar kerja, belajar kerja di rumah Pak Slamet ya namanya, orang Jogja, dia krom ya. Allah, beliau sudah berumur ketika itu, mudah-mudahan masih hidup. Anak rindu banget sama Pak Slamet. Karena sebenarnya waktu itu ingin belajar kerja. Beliau ini tinggal di rumahnya Kesultanan tuh kayak kerat ya, yang ini ya, karena beliau mantan hulu balangnya lah, keraton di Jogja itu.
dia tinggal sana, kemudian anak itu. Wallahi ya mas kalian, seminggu udah tinggal sana. Ini tahun 96 ya. 96 Ustaz. Tahun 96 ya waktu itu. Anak sebenarnya tidak dapat ini ilmu dari situ, tapi anak yang anak dapatkan justru ya hubungan suami istri sama mertua sekaligus. Suami istri sama mertua. Ya, beliau punya mertua sudah umurnya sudah 90. Beliau waktu itu umurnya mungkin 70-an. Ya. Jadi ini sama istri. Subhanallah. Anak sengaja waktu itu mau menginap di rumah beliau, cuma ingin tahu bagaimana Masya Allah orang ini. Ini belajar kan. Beliau 5 waktu tidak lepas. Jadi maghrib, isya, ya subuh di masjid. Cukup jauh kita karena waktu itu karena digonceng pakai naik sepeda. Tapi duhur dengan asar itu ya berjamaah, beliau ada bikin musola untuk orang kampung di kampung itu. Ya, bikin musola dan berjamaah sekeluarga. Cuma sekalian ini Masya Allah ya. Ya. Jadi sangat harmonis sekali hubungan. Nah ini yang semestinya kita ini. Ya Allah, anak bilang, anak kok ditemukan orang seperti ini, keluarga yang sederhana tapi kehidupannya ya Masya Allah harmonisnya luar biasa. Ya mertua ya udah umur sudah 90 dan nenek-nenek sepuh masih ini diajak berjamaah, ditunggui berjamaah makan bersama. Nah ini ya istrinya Masya Allah walaupun masakannya pecel sayur asem ya Masya Allah nggak ada keluhan sama sekali seminggu dulu sini. Masya Allah. Tidak ada keluhan sama sekali. Subhanallah, anak bilang ya. Nah itu yang anak katakan di sini itu kita perlu bangun janin. Jadi istilah yang lain. Kemudian suami antum ya mohon maaf ini ya harusnya ya mohon maaf juga ini anak punya kebiasaan anak sama sekali ya tidak memberikan password ke gadget anak sama sekali. Istri kan anak sering periksa. Anak-anak sering periksa, ada apa-apa. Anak sana anak terbuka, ya. Dan itu memang harus seperti itu terbuka. Ada, ya. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan tuh dari siapa itu, anak bilang sama istri. Dan memang sebaiknya memang seperti itu. Kalau misalnya, ya suami anti memang sebagai konsultan, ya kan ada konsultan rumah tangga barangkali, mungkin kalau bisa suami dekat sama istri ini jawab nih ini ya, nah ini ada permasalahan seperti ini jadi jawab bersama sehingga tidak ada ya kecemburuan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Masalahnya curhat ini ya walaupun curahan hati tapi bisa curi hati. Nah, hati-hati itu hati-hati itu ya. Nah, curahan hati bisa jadi curi hati, bisa kesengsem bisa sama ini. Hati-hati. Apa antum bermain api di sini? Ya bermain api di sini. Ya, usahakan cintai istri antum dan juga hargai. Dan kita juga anak sering ya menjawab persoalan diskusi. Ya sama waladi ya dari kebetulan ya juga mengambil syariah dan dakwah di. Dan lihat ini ada pertanyaan seperti ini bagaimana jawabannya? Saya terbuka. Dan kita juga mengambil pelajaran hidup dari orang lain gitu. Tapi kalau seandainya kemudian kita sibuk sendiri, kemudian menjawab itu pertanyaan-pertanyaan juga sendiri, dan ini kita mengabaikan kecemburuan daripada istri kita, nih bahaya ini. Kita berupaya menyelesaikan urusan rumah tangga orang, tapi diri kita ya, berantakan dengan keluarga kita. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, jangan kal misbah, jangan seperti lilin, yudi'u haulahu wa yahruk nafsahu, ya menerangi sekitarnya tapi membakar dirinya, itu lilin. Jangan seperti itu. Pertahankan kita ya, keutuhan rumah tangga kita ini. Ya, jangan kemudian cuek. Kemudian mohon maaf juga istri juga jangan sampai juga memanas-manasi. Ya kita lihat suami kita barangkali. Mungkin kita lihat ini, boleh anti bertanya. Tapi jangan kemudian menimbulkan kemarahan. Dan suami juga harus ya mengetahui bagaimana perasaan istri kecemburuannya. Antum hentikan ini. Kalau seandainya ada ya
pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih baik seperti itu. Ya. Dan juga ketika misalnya terima telepon sebelah istri, kalau bisa sebelahnya istri, supaya istri, saya ada istri ya sebelahnya ya tadi. Jangan kemudian mendayu-dayu sehingga kita hati-hati itu, jaga imas kalian. Ini fitnah wanita itu bahkan dari suara, dari ini, hati-hati. Jadi kita harus pandai bijak juga. Ya. Kita dapat curhatan, kita harus lihat ini apa ini ya, pentingannya apa ini. Nah ini perlu kita menjaga diri dan utamakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jaga keluarga diri kalian dan jaga keluarga kalian. Jangan sampai kita ngurusi orang lain, kita malah justru keluarga kita berantakan. Jangan sampai seperti itu. Barakallahu fiikum. Karena banyak kasus Ustaz, banyak orang yang dicurhatin akhirnya kecantol. Ya mana curi hati namanya. Dari curhatan hati menjadi curi hati. Ya, betul. Hati-hati. Nggak menjamin orang yang sudah berkeluarga. Nggak menjamin. Syuf, coba aja. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam ketika difitnah dengan fitnah wanita, kata asyidnu ahabu ilayya. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, ini aku lebih baik sedekah penjara. Kenapa? Namanya manusia, imas kalian. Ya, namanya manusia. Ya, jangan sampai halnya seperti kita yang kemudian berantakan dengan ini. Nah, inilah ya, hati-hati dengan ini. Ya, jaga diri kita nih. Insyaallah, dan jaga keluarga kita. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz jawabannya. Dan kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jawa Tengah. Ustaz, orang yang menyuruh pada menghalalkan yang haram dengan sengaja sehingga keluar dari Islam, apakah syahadatnya tidak sah selama orang tersebut tidak memberi pernyataan ulang kepada orang-orang yang pernah diberi pernyataan? Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairah. Ini bahaya orang-orang yang seperti ini nih. Ya. Jadi menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Ini sama posisinya. Karena dia memposisikan dirinya sebagai syari, yang pembuat syariat. Ini tidak boleh, ini diharamkan. Ya, ini ada pengalaman. Nah, pernah juga di Jakarta di satu kampung, ya, ada mengakunya sih ustadz, ya, tapi tidak pernah ke masjid, hatta Jumatan. Padahal ya, jalan kaki tidak sampai 1 menit. Ya Allah. Tidak sampai 1 menit. Dia penghalang orang mengerjakan sholat. Ya, menghalang orang. Dia ngajak bikin pengajian ya, dia merasa sebagai wali apa-apalah. Yang itu yang kita ini mungkin tidak tahu anak bilang. Tapi ada pengikutnya aneh. Banyak ada pengikut ya. Aliran sesat ini pasti ada yang ikut. Apalagi kalau dia enak-enak ya, tidak sholat apa-apa, banyak ada pengikutnya sudah. Qadarullah masya'afal, meninggal dia. Dan anak tidak pernah dengar taubat. Anak tidak tahu waktu itu anak datang ke Jakarta, kemudian masuk waktu duhur, masuk waktu asar waktu itu, waktu duhur apa asar itu. Ya, waktu itu Ustaz, antum dimohon untuk jadi imam sholat jenazah. Oh, heran sudah. Anak tidak paham siapa yang meninggal. Anak tidak paham. Kemudian datang anak, yang kebetulan tetangganya dia. Anak dia bisiki, itu mau ngapain? Anak disuruh sholat ini. Itu tahu yang siapa ini yang sholat? Itu rumahnya di pojok itu, yang menghalangi orang beribadah. Menghalangi orang beribadah ke masjid, dia yang menghalangi. Nah, banyak pengikutnya itu. Oh itu, oh ya, sudah insyaallah. Nah, sudah selesai sholat, itu mau sholat jenazah. Karena bilang, mohon maaf ini saya karena diberitahu bahwasanya dia ini yang penghalang dan belum pernah saya melihat dia ini bertobat. Belum dia bertobat. Jadi saya tidak mensolatinya, silakan keluarganya saja
Dan ini juga berlaku bagi siapa yang melakukan ya kemungkaran yang diingkari oleh agama, kemaksiatan, ya, apalagi kemudian menghalalkan yang haram misalnya, meninggalkan perintah Allah dan menghalalkan yang haram. Ya, ini tidak benar ya para ya tokoh orang baik-baik untuk mensolatinya. Waktu itu ana langsung silakan, mohon maaf saya bilang, ya silakan keluarga yang mensolati. Hampir 2/3 seluruh itu mungkin 3/4 keluar mengikuti, tidak mensolati. Ini sebagai ya hukuman buat orang dan juga pelajaran bagi yang masih hidup. Oh kalau begitu ini penghalang ya, atau yang orang yang menghalalkan yang haram ini nggak layak untuk disolati ya. Orang-orang munafik ini. Ada komen-komen sekarang dari tokoh-tokoh yang menyakiti kaum muslimin ini. Ya, dia mengaku Islam tapi ini itu jangan disolati sama sekali. Tidak boleh disolati. Sudah jelas kenifaknya. Sampai dia bertobat. Ya, sampai dia bertobat. Nah, tidak boleh kita mensolatinya. Dan itu hukuman buat ya, tidak boleh kita misalnya ada pemabuk meninggal misalnya, udah kita urus jenazahnya tapi tidak usah disolati. Terus jenazahnya supaya jangan jadi bangkai, kan gitu. Jangan disolati. Kemudian ada orang yang tidak jelas agamanya, dia Islam atau ini tidak sholat, sebaiknya tidak usah disolati. Istilahnya mereka dulu tidak melaksanakan ajaran Islam, tapi kenapa saat mati ingin di iya, makanya hal-hal seperti ini enak banget tuh saat gitu. Nggak bisa. Dan Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita demikian. Orang-orang munafik nggak mau sholat. Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika meninggal bapaknya Abdullah juga, anaknya namanya Abdullah, itu minta bajunya Rasulullah SAW, jubahnya Rasulullah SAW, ini tidak akan menolong bapakmu. Ya, tidak akan menolong bapak. Diberikan sama Rasulullah SAW. Ya, nah ini, ya sekalian ini apakah syahadatnya tidak sah? Ya kita tidak tahu. Kita tidak menghukumi. Kita menghukumi zahirnya saja. Ya barangkali dia bertobat, kita tidak tahu juga, ya kan? Ya kita menghukumi zahirnya saja. Ya kalau yang ini kita tidak tahu dia apa dia bertobat. Kalau seandainya ada dari warga yang memang ditokohkan istitab dia, artinya diminta pertaubatannya dia. Saya tempoh hari melakukan hal yang seperti ini, ya kemudian saya tahu itu keliru dan itu berdosa, saya mencabut ya omongan saya atau ucapan saya, sebagaimana dilakukan oleh para ulama. Para ulama diantaranya Abu Musa al-Asy'ari, ketika keliru dia menulis buku, ya mengoreksi pemahaman yang kelirunya dikoreksi. Ini buku yang terkenal Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Ini menjelaskan terhadap pokok-pokok ajaran agama. Beliau dulu keliru dalam menyampaikannya. Kemudian ada namanya Al-Maqalat Islamiyin. Itu surat-surat beliau kepada yang murid-murid beliau. Nah, yaitu beliau menunjukkan ya kekhawatiran beliau, ajaran beliau keliru. Ya, dan itu ketika beliau menyadarinya, kemudian beliau bertaubat dengan mengoreksi ini. Ya, dan inilah yang kekhawatiran para ulama ketika mengajarkan hal-hal yang keliru. Ya, keliru nih. Karena man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqus min auzariha syai'. Siapa yang mengajarkan ya hal-hal yang keliru, ya sunnah-sunnah yang buruk misalnya, kebid'ahan ini, ya kemudian orang dia akan berdosa, kemudian dari ajarannya orang mengamalkannya, dia mendapatkan dosa dari orang-orang tersebut. Kemudian orang yang itu mengajarkan kepada keluarganya barangkali terus menerus, jadi dosa jariyah, ini dosa yang terus menerus. Ini yang dikhawatirkan oleh yang para ulama ketika menyampaikan hal yang keliru. Makanya para ulama tidak malu mengatakan tidak tahu. Ya. Bukan berarti rendah ilmunya. Bukan rendah ilmunya. Justru menunjukkan ketinggian ilmu. Ya, kehati-hatian dia, ketawaduan dia. Imam Malik rahimahullah ditanya 40 masalah agama.
Yang 36 jawabannya saya tidak tahu, saya tidak tahu. Imam Malik ini ahli hadis, ya. Dan yang didengar gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ya. Itu hanya 4 yang dijawab, ya, oleh Imam Malik. Nah, apalagi kemudian ini ada orang yang menyeru kepada kekufuran, ya, kebid'ahan, ini tidak boleh kita ini. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz jawabannya. Dan sekarang kita ke pertanyaan kelima dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan cara mengatasi bisikan-bisikan, dan bagaimana cara bertobat kepada Allah secara sungguh-sungguh? Barakallahu fiik, ya. Ya, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya. Yaitu kita disuruh banyak berzikir, ya. Berzikir artinya mengingat Allah dengan wirid-wirid kita, dengan ibadah-ibadah, ya, yang kita lakukan, takarub, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana besok, ya kan. Besok itu kisahnya sebenarnya adalah nampak jelas kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi, ya, maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Puasa. Jadi kita tahu tanggalnya, ya, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10. Tahunnya kita tidak tahu. Ya, tahunnya kita tidak tahu. Ya, bagaimana Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Dan kita tetap hati-hati dalam jalan hidup ini, ya. Yaitu kita, ya, muamalah juga, ya, pada orang tua kita. Kalau kita orang tua kita masih hidup, itu suatu kenikmatan, gitu. Ya, itu kenikmatan yang harus disyukuri. Ya, antum datang, ya, ya, minimal setor muka lah kalau antum enggak punya. Saya setor muka. Sungguh, coba aja. Orang tua kita ini, ya, enggak ada, dia ingin cuma ngeliat kita, alhamdulillah. Dia ingin dengar suara kita, alhamdulillah. Ya. Allah yarhamu, ya, Mas Ustaz Hasan Ali, rahimahullah, dengan istrinya. Beliau punya anak di mana-mana nih. Ya. Beliau mantan ketua MUI Bali, Provinsi Bali. Anaknya ada di Belanda. Masya Allah. Anaknya mantunya orang Belanda, salaf itu. Masya Allah, dia mungkin taklim di sana, Masya Allah. Ada di Malaysia, ada di Sulawesi, ada di ini. Tapi hampir semuanya bergantian nelpon ini. Ini Masya Allah kenikmatannya ini. Sampai setiap, walaupun jauh-jauh, ya, itu cara nelpon. Ini Masya Allah. Setiap hari, sampai setiap hari. Ada sampai iri, Masya Allah. Kayak gini ya orang tua nih menikmati hidupnya karena beliau ikhlas, ya. Beliau ini memang Masya Allah. Ya, Masya Allah hidupnya. Nah, ini orang-orang tua, ya. Ya, sebelumnya juga Ustaz Habib Adnan, Masya Allah, ya, atau Ustaz Safi Usman, itu keberkahan yang mereka dapatkan. Ya, ini beberapa Ustaz nih, ya, itu seperti itu hidupnya, keberkahan dari ini. Ya, itu cuma mungkin disapa dan sebagainya, yang disapa, ya. Disapa itu yang apa namanya, juga sebagai bentuk rasa syukur, ya, kepada orang tua yang Allah berikan, ya. Ya, ini juga ibadah, kemudian juga, ya, di dalam keluarga ini. Kemudian dan cara mengatasi bisikan itu, ya, biasanya adalah, ya, dari pikiran-pikiran kita sendiri. Yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Yaitu, ya, yang biasa, ya, kadang-kadang menimbulkan keraguan, kerancuan. Hati-hati ini. Mungkin yang diperhatikan adalah dengan siapa antum bergaul, ya. Apakah kemudian dengan orang-orang soleh, ya, yaitu di masjid, ya, atau antum masih bergaul kebanyakan dengan orang-orang yang jauh daripada agama. Ini yang menimbulkan kemudian, ya, keraguan, ya, kerancuan cara berpikir, ya, yaitu syubhat dan syahwat ini memang muara daripada seluruh, ya, kemaksiatan ini antara syubhat, ya, pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, ya, yang aneh-aneh karena kita bergaul dengan orang yang aneh-aneh juga. Padahal kan yang dianjurkan oleh,
ya Allah Subhanahu wa taala, dan itu permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Di surah An-Nisa ayat 69 Allah ulangi lagi, yaitu siapa yang diberikan nikmat, yaitu mereka adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, ya, dari para nabi, para sahabatnya nabi, para syuhada, mereka semua sudah meninggal, yang tinggal adalah orang-orang saleh. Orang saleh ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Yang kata Allah wa hasuna ulaika rafiqa, ya, mereka lah yang paling pantas untuk kalian jadikan teman, sehingga mereka lah yang kemudian membisikkan hal-hal yang bermanfaat, memberikan nasihat, memotivasi pada kita, ya. Tapi kalau kita berteman, bergaul dengan orang-orang yang tidak, ya, kenal agama, jauh daripada agama, akhirnya kita timbul kerancuan. Hati-hati, ya. Terus kemudian ini bisikan-bisikan yang negatif, ya, kita na'udzubillah jauh daripada agama, hati-hati. Dan ini banyak ya Mas sekalian, barakallahu fiik. Bagaimana kita mengatasi? Banyak berzikir, banyak kita membaca qul a'udzu birabbin nas, jangan dilepas setiap zikir ba'da sholat, ya. Maka kita dianjurkan membaca qul a'udzu birabbin nas tiap ba'da sholat 5 kali dalam sehari, dan juga waktu tidur, supaya bisikan-bisikan ini jauh daripada kita. Lalu bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertaubat caranya apa? Berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ya, ini yang pertama. Kemudian menyesalinya, ya. Ini yang kedua. Kemudian bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Ini yang ketiga. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak manusia maka harus dikembalikan. Ya, misalnya antum pernah memfitnah, antum pernah membuat isu, ya, maka antum minta maaf kepada dia keikhlasannya. Antum pernah bisnis, ya, dengan kecurangannya antum kembalikan padanya, ya. Barangkali pernah korupsi, antum harus kembalikan hasil korupsinya, karena ini syarat diterimanya taubat. Kemudian innallaha yaqbalu taubat ma la yughfir, ya, Allah menerima taubat seseorang selama dia belum nazak, belum sakratul maut, ya, na'udzubillah min dzalik. Maka kita minta kepada Allah, nih kata Syekh bin Bas, ya, jangan lupa di sujud akhir kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah ya Tuhan kami, ya, aku minta kepada Engkau ya Allah husnul khatimah, warzuqni taubatan qablal maut, ya, berikan kesempatan kepada aku taubat, ya, sebelum meninggal, ya, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya, ketiga apa? Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku untuk selalu beragama denganmu, ya. Nah, ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Insyaallah jawabannya Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi yang menyimak program ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Angkut Yuna 91. Assalamualaikum Ustaz, saya punya tato gambar makhluk bernyawa dan huruf Arab. Bagaimana cara saya bertobat? Apakah harus dihapus atau dibiarkan saja? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ini bagi Yuna, antum diberikan, ya, kesadaran, diberikan hidayatul taufik insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yuna, ya, sekarang ini banyak sebenarnya ada program menghapus tato gratis. Anda tidak tahu caranya. Ya, ada di beberapa tempat. Di Bali ini ada sering di Masjid Muhammad, ya. Di Masjid Muhammad ada menghapus tato gratis, tentunya paling bertahap juga. Kalau memang tato itu bisa dihapus, hapuslah, ya, karena itu sebagai bentuk ikrar antum bertobat, ya, karena salah satu di antaranya tadi, saya tobat berhenti dan saya semuanya, ya. Tapi kata Syekh bin Bas rahimahullah, ya, beliau mengatakan kalau seandainya itu membahayakan bagi kesehatan antum, nggak bisa, ya, nggak bisa dihapus itu, atau antum belum pernah menemukan, ya, komunitas. Padahal antum bisa cari mungkin beberapa komunitas yang bisa menghilangkan hapus dengan cara bagaimana, disuntik atau bagaimana. Nah, ini antum misalnya tidak menemukan, ya, bertobat saja, insyaallah diterima tobat antum. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua ini. Lihat itu, tato ini al-wasimah wal mausumah, ini adalah, ya, perbuatan yang dilarang oleh agama, dilaknat,
ya dilaknat. Maka dan ini Masya Allah ya, ini merupakan juga nubuah Rasulullah SAW ya. Ya coba antum coba perintah apa di antara nubuahnya Rasulullah SAW. Kenapa dilarang halal ini? Pasti ada ini ya. Karena biasanya orang yang bertato itu pelaku kriminal. Biasanya Ustaz? Biasa itu. Biasanya seperti itu. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang buruk. Maka kalau antum yang belum melakukannya sudahlah. Tapi ya kalau orang itu sudah bertobat, antum harus bermuamalah dengan muamalah yang baik. Harus berhusnudzon dengan saudara kita. Husnudzon. Banyak ya jamaah pengajian anak yang bertato. Nah, sudah. Allah masya'afal. Dia dulu tidak paham dan maka kita sambut. Nah, kita sebagai saudaranya juga kita harus bermuamalah yang baik. Jangan kemudian jauhi, ya? Jangan dijauhi, malah dia khawatir dia kembali kepada komunitasnya. Ya, komunitasnya. Jadi pasti ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya karena Rasulullah SAW sangat menjaga umatnya nih untuk menghindari hal-hal yang buruk, yang negatif. Maka tidak mungkin kalau ada larangan itu tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kita disuruh menjaganya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz jawabannya, dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Daffa. Ustaz, saya nikah beda agama, tapi saya tidak pernah dilarang untuk sholat, puasa ataupun bersedekah dengan suami saya. Ya Allah, berarti dia muslim, dia muslimah, suaminya kufar. Gimana hukumnya Pak Ustaz? Ya Allah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa hadakallah wa hadakillah ya. Barakallahu fiik wa hadakillah. Yaitu saudari Daffa ya. Ini enggak boleh hukumnya. Ini haram hukumnya. Zina Ustaz ya. Hukumnya hukum zina. Ya, hukum zina. Nanti ya harus bercerai, otomatis nih bercerai. Ya. Ini harus bercerai. Ulama mazhab karena ini anak pernah ya diangkat permasalahan ini ya di tahun 2005 ya, pertama kali anak bergabung di MUI, yang ikut MUI ya, jadi komisi fatwa di MUI, karena hampir saja beberapa kasus ya di daerah di Bali ini banyak ya wanita muslimah kawin dengan non muslim ya, muslim, karena memang sempat tersebar ya ucapan ustadz ya, salah seorang ustadz tokoh ya di ini, yaitu membolehkannya ya, membolehkannya, dan ini sama sekali tidak ada dasarnya, sama sekali tidak ada dasarnya. Qadarullah masya'a fa'al ya, kemudian itu mau difatwakan. Anak waktu itu belum gabung ya di MUI, kemudian anak diundang sama teman yang ustadz juga yang khawatir ini difatwakan dibolehkan, masuk ke dalam waktu itu, kemudian karena waktu itu sudah membaca yaitu Mausu'ah Fiqhiyah ya dari Lajnah Kuwaitiyah itu ya, karena ambil bab nikah, pembahasan tentang semua ulama dari kalangan majumhur ulama yaitu mengatakan ya batal nikahnya, kemudian fasah rusak nikahnya, tidak ada satupun yang membolehkan sama sekali, membolehkan sama sekali. Ya. Dan ini juga bertentangan dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran tidak boleh sama sekali. Nah, ini bagi anti, maka bagaimana? Anti ya tercerai, ya hubungan seperti ini hukuman berzina, berzina. Maka ya nanti harus ya pisah dari suami. Walaupun suami ya tidak melarangnya. Jadi qadarullah, alhamdulillah kita waktu itu berangkat ya ke Jakarta ya, ada Munas ya, Munas MUI ya ketika itu, dan sempat anak berdialog bagaimana kalau lakinya yang muslim, kemudian wanitanya istrinya yang ahlul kitab bagaimana. Ya, karena memang ada pendapat ya yang membolehkan, ya, Al-Quran membolehkan, tapi dengan syarat ya,
Kebetulan ada di Jami' Ahkamul Quran punyanya Imam Qurtubi rahimahullah, yang itu disebutkan itu, ya, disebutkan beberapa kalangan sahabat, ya, yaitu mengharamkan Umar bin Khattab, kemudian anaknya Ibnu Umar tidak boleh, walaupun dia itu ahlul kitab. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya, ya, itu membolehkan tapi dengan syarat. Ini kalau misalnya suaminya yang muslim. Jika suaminya yang muslim, Ya, kayak muslim, tapi non muslim, tapi ahlul kitab istrinya. yang ahlul kitab ya. Ya, ahlul kitab. Sempat kita dialogkan waktu itu Kiai Ma'ruf Amin, ya, yang sekarang jadi wakil presiden. Dia juga waktu itu beliau menjadi ketua komisi fatwa. Itu langsung memfatwakan haram semuanya, nggak boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya ya sadul dariah, ya. Satu dari menjaga hal-hal yang kemungkinan yang tidak diinginkan, ya, ya, karena kebiasaan ya, di kita ini kalah biasanya yang muslim dengan yang non muslimnya. Nah, apalagi seperti itulah ini. Nah, lebih baik sudah cari yang seakidah, insya Allah. Ya, nanti masih banyak, insya Allah. Walaupun seperti ini, bagaimana sekarang mau hidup ya sepanjang umur kemudian berzina. Cerai. Saya punya pengajian, ada ibu-ibu pengajian, masya Allah, Allah berikan hidayah. Ini dari non muslim, dari non muslim. Istrinya yang non muslim awalnya. Kedua-duanya, suami istri non muslim, punya tetangga mu'alaf. Bahkan dia dukun, seorang dukun. Tapi udah tobat kan? Udah, dia tuh namanya dia masih non muslim waktu itu. Kemudian qadarullah, Allah berikan hidayah kepada dia. Karena dia, kamu tidak percaya dukun, tidak percaya itu, dalam agama kami tidak ada itu, kayak gitu. Kemudian ya akhirnya dia koreksi dirinya. Qadarullah, dia masuk Islam, tertarik dia beragama, masuk dia Islam. Dia masuk Islam, ini si ibu ini diajak, anak-anaknya sudah besar-besar, SMP, SMA ketika itu, masuk Islam. Kemudian dia suaminya dibilang, kamu sana pergi dari rumah ini, kan saya yang punya rumah ini. Saya beri kamu tempo 1 tahun. Kalau kamu masuk Islam, baru saya boleh ini kembali sama saya. Tapi kalau enggak, saya kawin lagi. Qadarullah, suami tidak mau masuk Islam. Akhirnya dia menikah lagi dengan suami barunya. Insya Allah dia bahagia sekali dengan keislaman. Suami lamanya menyesal. Saya tidak bisa sekarang. Sudah diisi kekosongan ya? Iya, sudah diisi. Salah itu. Tapi anakmu katanya. Tapi jangan nih diajak ke non muslim katanya. Luar biasa ini si ibu ini. Dan masya Allah kalau kita ditanyakan pengalaman, masya Allah dia punya. Dari non muslim dukun langsung bertobat semua. Sekarang dia jadi pendakwah, dia paling rajin nyatet. Saat tempoh hari sampai sini, masya Allah ibu ini luar biasa. Kita yang muslim aja mungkin berpikir gitu. Luar biasa. Ini makanya si Dafa ya, anti insya Allah lebih tenang daripada kemudian anti hidup dalam ya keraguan dalam ini. Sebaiknya nanti berpisah, itu sikapnya. Dan kalau bisa keluarganya ini ya, dan ini hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Atau kalau enggak mungkin dikasih warning ke suaminya saat dia masuk muslim, atau kalau enggak ya bisa gitu. Ya, ini izzah ini, insya Allah. Islam itu adalah suatu kemuliaan, suatu kenikmatan. Wa makana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah wa yaj'alun insya Allah ladina yaqilun. Ya, tidaklah seorang itu beriman kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menyiksa orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Maka anti dakwah aja nih, Anda sudah tinggalkan. Insya Allah hidup itu tenang dan penuh keberkahan daripada hidup dalam keraguan-raguan seperti sekarang. Nah ini kan pelakunya perempuan, Zat. Perempuan, biasanya ini berat di perasaan. Iya betul. Harus berani ngalahin perasaan, Zat. Iya. Agama di atas segala-galanya. Ya, agama di atas segala-galanya. Insya Allah kalau anti bersikap, dan banyak sekali ya para suami akhirnya ikut kepada istrinya. Karena ini agama yang benar. Agama yang menjamin kita untuk selamat daripada neraka.
tidak kekal, ya, tidak kekal di neraka, minimal seperti itu. Karena ada yang namanya istilahnya jahanamiyun, ya kan? Jadi alumni neraka. Ya, tapi karena dia beriman, karena dia beragama Islam, diselamatkan oleh Allah dari kekalahan neraka. Naudzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik jawabannya, Masya Allah. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari hamba Allah. Ustadz, ketika sedang membaca Al-Quran di tempat umum seperti halte atau stasiun dan mendapati ayat sajadah, apakah tetap dianjurkan untuk sujud padahal kita tidak tahu kesucian tempat tersebut, Ustadz? Barakallahu fiik, ya. Jadi anak teringat sama Syekh Abdullah Singkiti, ya, hafizahullah, mungkin beliau masih hidup, ya. Masih hidup. Kemungkinan anak, ya, Masya Allah, guru Quran anak, ya, guru Quran anak ketika kuliah di Madinah. Jadi pernah anak sekali waktu, ya, di setor hafalan sama beliau. Waktu itu sudah orang-orang udah, teman-teman udah pada pulang, ya, udah pulang, kemudian sama beliau, sini ente ini diajak lah, jalan-jalan. Beliau sambil dengarkan, sambil beliau baca Quran. Tiba-tiba beliau sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Masya Allah, di jalan itu panasnya luar biasa. Sujud tilawah itu pertama kali, Masya Allah beliau ini. Ya, ini kalau misalnya, ya, dapat ini. Kalau seandainya memang antum bisa ngelihat di situ, ya, antum hafid atau hafizah di sini, ya, antum lakukan sebenarnya dalam rangka berdakwah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kan, kenapa ini orang sujud tilawah, ya, dan insya Allah, ya, wajuilat liyal ardu tahura, kata Rasulullah SAW, ya, itu khamsan lam yu'tahunna min qabli, itu kata Rasulullah SAW, ya, yang aku diberikan oleh Allah, ya, kelebihan daripada nabi-nabi sebelumnya. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan wa tahura, ya, atau kama qala Rasulullah SAW, diberikan aku nih bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat sujud dan bisa dijadikan untuk bersuci, ya, untuk dijadikan dan tempat, ya, sujud dan suci. Artinya kalau seandainya antum, ya, baca Al-Quran sampai, ya, pada ayat sajdah, kalau itu memungkinkan untuk sujud, sujudlah. Yakinlah itu adalah bersih. Ya, bagi kalau misalnya antum disertai bawa sejadah atau tempat lain, selesai. Sujud ini, ya. Ya, sujud, insya Allah seperti itu. Dan ini sebagai dakwah bilhal barangkali, ya, dakwah bilhal. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini, ya, kita perlu kadang-kadang di tempat umum kita tampakkan ini supaya kita jalankan sunnah seperti itu, ya. Dianjurkan sujud, ya, antum tidak usah bertanya, ya, kita hukum awal, hukum asal itu adalah tahur, bersih, dia suci, ya, kecuali antum ketahui ada yang ngasih tahu tadi ada yang kencing di sini. Iya, lalu dia, kalau enggak, ya sudah, tahu, insya Allah lakukan itu sebagai bentuk, ya, dakwah kita, dan kita menjalankan sunnah. Yaitu kita sibuk bukan mendengarkan kayak orang-orang biasa mendengarkan musik, tapi kita mendengarkan tilawatul Quran, dan kita harus membumikan Al-Quran. Barakallahu fiik. Insyaallah pertanyaan antum ini, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari akun Audara 948. Assalamualaikum Ustaz. Ana bertanya, apakah diwajibkan menjawab azan yang didengar lewat televisi atau radio? Barakallahu fiik, ya, rekaman radio ini tidak ada kewajiban kita menjawabnya, tidak ada kewajiban menjawabnya. Jadi makanya harus dimatikan ini, ya kan. Apalagi nanti adzannya, ya, bukan waktunya, kan itu. Masa kita harus menjawab adzan itu, atau kita berbeda waktu, ya, berbeda waktu. Misalnya kita nonton channel Saudi, misalnya waktu adzan, tidak perlu kita jawab, ya, tidak perlu jawab, itu bukan ini kita ini, nah, waktunya. Nah ini yang ini adalah yang langsung, ya, langsung
Ya, dan ini memang khilaf di antara ya, ulama kalau memang itu langsung dia dan siaran itu langsung ya, dan itu sebagai penyambung suara ya, nah, bolehlah kita jawab. Akan tapi kalau itu rekaman ya, maka kita tidak perlu menjawabnya. Ya, rekaman kita tidak perlu menjawabnya, kita menjawab apa yang langsung. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan jawabannya. Dan sebentar kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rizky Ibnu Ahmad domisili Gianyar. Pertanyaan, Ustadz, saya dipaksa oleh orang tua untuk belajar dengan Ustadz yang saya kenal dengan kebid'ahannya. Terlebih lagi Ustadz tersebut juga beberapa kali secara konsisten dari tahun ke tahun mengajak saya belajar dengannya. Saya sudah menolaknya dengan baik-baik namun tetap dipaksa. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon nasihat dan arahannya. Barakallahu fiik ya. Barakallahu fiik. Rizki, Masya Allah, antum sudah bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Antum tinggal lihat kebid'ahannya ya, jauh enggak ya, kebid'ahannya misalnya dalam sisi akidah, dia misalnya di sisi pemahaman yang berhubungan dengan akidah yang menyebabkan ini bisa keluar daripada agama. Ya, kalau hal-hal yang seperti ini antum harus menjelaskan kepada orang tua antum. Tapi kalau hanya dari sisi fikih barangkali ya yang masih khilaf ya di kalangan ya para ulama juga ya, maka antum lihat ya agar tidak mengecewakan orang tua antum misalnya. Antum lihat ya kalau misalnya ya itu memang bid'ahnya itu ya benar-benar dia menyimpang jauh daripada ajaran agama dan dia juga benci kepada ahlus sunnah, lebih baik antum juga harus bisa berani menjelaskan kepada orang tua antum. Cara penjelaskannya juga harus hati-hati. Kadang-kadang kan jangan-jangan itu memang teman dekatnya orang tua antum ya, atau gurunya orang tua antum, pelan-pelan menyampaikannya. Ya, tentu cari waktu yang bijak ya, yang bijak. Barangkali begini ya ini ya bisa kita gunakan orang ketiga barangkali ya, yang teman antum yang bisa juga ya dengan santai menjelaskan kepada orang tua antum ya. Seperti di awal tadi Ustaz ya? Seperti di awal hampir sama juga. Karena nggak bisa, apalagi sama orang tua antum. Hati-hati. Jangan gara-gara ini. Apalagi antum sudah bisa membedakan ya. Sudah bisa membedakan. Sudah ikuti. Ya, tapi pelan-pelan. Antum berikan buku kah ya, atau share ya, video ya, dari Ustadz yang harus sunnah. Dengarkan. Nah, ini insya Allah pelan-pelan. Ya, karena kita sama orang tua kita itu nggak bisa langsung, pasti harus punya tahapan-tahapan. Jangan sampai kemudian dia benci dengan ya majelis taklimnya antum. Saya cari yang mana yang bisa diambil. Karena ada ustadz-ustadz yang bisa ya punya kisah-kisah yang menarik yang bisa di share ke orang tua antum kayak gitu ini ya, atau orang tua antum ajak ke tempat majelis taklimnya antum ya. Tentunya juga ini yang kadang-kadang juga dilihat juga jamaahnya yang suka buang muka atau yang welcome kan gitu. Jadi ada jamaah yang ahlus sunnah tapi nggak pernah ngelihat nyapa orang ya, bagaimana nih, mukanya sudah bermasam muka ya. Rasulullah SAW-nya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kemudian seperti itu tidak welcome. Nah, ada yang itu yang bikin kadang-kadang orang tua kita khawatir. Karena kelompok kita ya, jamaah pengajian kita suka ya buang muka sama kita, bersikap yang tidak ya sopan sama orang tua. Nah, ini juga ya susah juga mau dijelaskan. Kadang-kadang dari kitanya sendiri itu, dari pandai-pandaian kita lah bagaimana kita mensiasati sampai orang tua kita itu menerima
ya pengajian Sunnah nih. Sunnah nih Masya Allah ya mas kalian. Karena bertemu dengan masyayikh rahimahullah ya, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, orangnya welcome betul ya. Karena pernah jadi penterjemah ya beliau, kemudian saya Saleh Fauzan jadi terjemah. Ini orang Masya Allah ulama panutan yang welcome sama orang semua, karena bahkan pernah mencium dibuat semua. Ini kan senang ya ketika kita ceritakan sama orang tua kita, Masya Allah orang tua kita senang ya, senang nih, atau harus berburu sama dia. Karena ceritakan sama Abah Hana dulu, senangnya Abah Hana yang tadinya dia langsung jadi kayak seperti itu ini ya antum ajak ke guru ya, Ustaz antum yang antum percaya, kemudian supaya dia bisa bermuamalah dengan orang tua antum. Kalau dia ini Masya Allah dia akan ini. Nah itu mas kalian, jadi mungkin yang dilihat dari ini. Makanya kenapa dia ini kita anda tahu sebabnya bagaimana ya, antum pelan-pelan bertahap Insya Allah ya. Nah itu ini pelan-pelan kita ajak ini, atau ustadznya kita ajak ke ke rumah ustadz kita ajak. Dan itu berapa banyak sekarang ustadz-ustadz yang tadinya berseberangan dengan kita malah dia belajar sunnah. Enggak sedikit, banyak sekali ya, kemudian menerima kita ya, antum yang mendakwahi ustadznya kan gitu dibalik sekarang. Nah itu kalau bisa seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Rizki di Gianyar. Tapi kita ke selanjutnya Ustaz, nama dari Suciati di Denpasar. Pertanyaannya, jika anaknya sudah dewasa belum menikah kemudian murtad, ya Allah, bagaimana sikap yang benar sebagai orang tua kepada si anak Ustaz? Barakallahu fiik, Masya Allah ya. Ibu ini berarti ini ya Suciati ya ibu ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan buat ibu ya, minta kepada Allah supaya anak ibu dikembalikan ke dalam agama Islam. Makanya ya ini yang kita kadang-kadang ya baru menyadari ketika anak sudah mulai dewasa. Ya ketika anak sudah mulai dewasa dan kita tidak pernah memondokkan anak itu karena makanya kenapa anak anjurkan yaitu ketika anak usia SMP ya itu sudah harus ya dipondokkan ya, sekarang banyak pondok Ahlussunnah ya kalau enggak disekolahkan di sekolah muslim, tapi memang harus pengawasan yang ketat karena kita susah ya mengontrol anak-anak kita yang di sekolah umum ya, susah kan mengontrol ya. Kalau dipondokkan insya Allah dia selamat ya, insya Allah seperti itu harapan kita. Makanya jangan sekali-kali kepala orang tua lalai ya terhadap ya kawan anak-anak kita ya, apalagi kalau kemudian anak-anak kita ini bergaul, kadang-kadang dia sama kita punya putra dan putri sama gitu. Kita harus tanya dan kontrol, ada di mana nak ya, main sama siapa ya, kemana itu biasalah, apalagi anak putri bu, ya Allah bu, sama saya juga punya putri satu, ya Allah setengah mati merawatnya. Dan memang harus dengan kelembutan tapi dengan ketegasan. Kadang-kadang bu ya, ini 1 hari 2 hari cerianya luar biasa, sisanya 5 hari tidak ngomong, tidak tahu apa sebabnya. Itu kita sebagai orang tua, tapi kita harus bersabar, dia adalah anak kita. Maka jangan lepas, sekali lagi jangan lepas dari doa kita, terutama doa-doa di waktu mustajab ya, sekali. Jadi para orang tua ini, walaupun anak kita seperti itu barangkali, tapi nggak boleh ya kita lepas dengan doa kita. Usahakan ya, doa antara adzan dan qomat, usahakan doa untuk diri sendiri, doa untuk kedua orang tua kita,
doa untuk pasangan hidup dan keturunan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Nah, itu kita doa. Kemudian doa untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal. Doakan mereka ini. Nah, ini ya para orang tua, jangan lepas daripada doa. Insya Allah kalau ibu terus menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya masih kafir ketika itu. Dia minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah doakan. Ya, didoakan sama Rasulullah SAW. Alhamdulillah didapati ibunya sudah beragama Islam. Nah, itu doa, nggak ada lain. Makanya di samping tadi kontrol. Ya, kontrol ini penting. Kita harus ya jaga sama-sama dia keluar, sama siapa dia bermain. Jangan sampai sama laki-laki, kalau anak perempuan kita atau anak laki-laki ya dia sama perempuan bagaimana dia temannya. Almar'u ala dini khalili falyandur may yukhalil. Ya, seseorang itu agamanya menurut temannya, maka lihatlah siapa yang diajak berteman. Latas ala anil mar'i wasal an qarinihi. Ya, jangan kau bertanya kepada anak kita ini, anak bagaimana sifatmu? Dia pasti cerita baik-baik. Saya kan anak ibu, saya orang baik ini. Ya, tapi lihat ya, temannya siapa yang diajak berteman, atau tanya sama temannya bagaimana dia, apa yang dilakukan nah, teman baiknya. Ya, karena apa kata ulama menimpa lihat al-qarin bil murtarin yaqtadi bih. Ya, namanya pertemanan itu saling mempengaruhi. As-sahib ya, itu sahabat itu akan bisa menarik ya, dan biasanya pengaruh negatif itu lebih kuat daripada pengaruh positif ya. Nah, qadarullah, jangan sampai sudah terjadi. Maka kita berdoa ya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya kepada anak-anak kita ini. Apalagi ini ya, agama ini memang agama yang sering, yang agama dakwah yang sering menarik ya kaum muslimin untuk ini. Hati-hati nih. Sekarang banyak kongko-kongko ya, karena ya PPKM betul sekarang. Tapi banyak kongko-kongko di mana-mana nih, hati-hati. Ya. Baik, Masya Allah. Barakallah. Baik Ustaz, jawabannya semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi yang menyimak. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini dari Febrianto di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Masya Allah, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana Febrian Mukim di Tanah Bumbu, Kalsel. Izin bertanya perihal sistem bagi hasil gado ya Ustaz ya maksudnya. Iya. Kan urusan gado Ustaz. Izin bertanya perihal sistem bagi hasil hewan ternak antara pemodal dan peternak. Pelihara ya. Telah lazim di masyarakat tempat tinggal saya bahwa sang pemilik modal mencari hewan bersama pemelihara. Yeah. Disepakati dan diketahuilah harga beli hewan sekian dan sekian. Kemudian terjadilah akad pertama untuk sang pemelihara dan anakan kedua untuk pemilik. Seterusnya bergantian demikian. Namun bila indukan tersebut akan dijual, dalam harga jualnya pemilik mengambil modal awal pembelian induk tersebut, kemudian membagi dua sisa hasil jual dengan pemelihara. Contohnya nih, harga beli 8 juta, dijual laku 15 juta. Pemilik mengambil 8 juta atau modalnya, kemudian sisa hasil jual dibagi dua dengan peternak. Pertanyaannya, syar'ikah menurut hukum Islam sistem yang disepakati seperti ini, atau bila memang tidak syar'i, sistem yang bagaimanakah untuk kami jalankan agar kedepannya kami tidak salah dalam hukum yang kami ketahui ini? Syukron Ustaz. Barakallahu fiik ya, panjang sekali Febrianto ya. Tapi udah ditangkap maksudnya Ustaz ya. Ya, dan ditangkap maksudnya. Yaitu mudharabah sebenarnya. Mudharabah. Ya, mudharabah ini yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasilnya yaitu untung sama dinikmati, ya rugi sama dirasakan. Ya kan begitu ini ya. Untung sama dinikmati, rugi sama ya dirasakan. Kemudian ini sepertinya ya, menggunakan kaidah urf ya, itu kebiasaan daripada ya daerah setempat ya, bacaan daerah setempat. Maka ini ya kadang-kadang juga bisa dijadikan pegangan. Cuma ini memang yang jadi permasalahan, kadang-kadang ya kebiasaan-kebiasaan di tempat itu juga tidak mesti ini ya, yaitu kebiasaannya kita kan tidak tahu apakah betul dia ya dia akan sehat terus ya kan,
dari binatang ternak. Ini yang harusnya juga dibicarakan di awal. Kan ini istilahnya kalau punya anak pertama nanti punya bagi untuk yang nyakap misalnya, yang Nyakap. ya penyakap atau apa di sini istilahnya ya. Penyakap Apa apa? Ngadas. ngadas ya, betul. Kalau di orang di Bali bilangnya ngadas nih. Ngadas. Nggak tahu di Kalsel apa ini ya. Jadi bagi pemeliharanya itu yang tahun pertama. Ya kalau memang sehat, kalau sakit meninggal, mati, mati ini. Nah itu ininya. Ya, nanti kedua ini, makanya mestinya kalau disepakati itu berdua nih, lahir sampai 2 baru dibagi ini. Bagi ini ya. Kita nggak tahu bisa seperti itu enggak ini ya. Nah ini tergantung kesepakatan bersama dan tidak merugikan. Dan ini juga yaitu contoh ini yang sebenarnya anak sendiri masih ya diskusi dengan teman-teman nih, karena ini masalah-masalah yang berhubungan dengan mudharabah, musyarakah ya, artinya bekerja sama dengan pemodal dan ini. Nah, kalau misalnya sekarang ya harga tadi dicontohkan tuh 8 juta, kemudian apakah kemudian tidak dihitung juga dari berapa banyak ya pelihara selama memelihara itu yang dikeluarkan untuk ini. Kalau nanti punya Anda punya ya, pengeluarannya sekian barangkali ya apa yang keluaran itu bisa tunjukkan sebenarnya harga ini setelah dipelihara sekian loh ini ya maka mungkin bagi hasilnya yaitu bisa disepakati juga. Dan ini memang tergantung kesepakatan, tidak boleh ada saling menzalimi satu sama lain. Ini kaidah di mudharabah dan tentunya ya harus dibangun dengan kejujuran, jangan saling melebihkan atau merugikan satu sama lain, menzalimi satu lain. Itu kaidah yang diinikan. Mudharabah itu untung rugi dibagi bersama. Bersama-sama. Jangan sampai untung bagi 2, rugi nggak mau nanggung. Ya, kadang-kadang gitu ada perbankan yaitu ini flat ya udah ini mudharabah sudah sekian ya. Nggak benar tuh. Mesti ada fluktuasi. Ini namanya bisnis, apalagi zaman sekarang ini. Nggak bisa kita ini kan zamannya pandemi. Ya, nggak bisa kita prediksi. Tapi ini adalah peternakan. Ya, Anda nggak paham bagaimana keadaan di sana. Yang paham di sana. Maka sebaiknya juga pemodal juga melihat bagaimana jerih payahnya. Antum juga harus perasaan. Kalau seandainya antum yang pelihara, apakah layak dibagi sekian? Apakah antum tidak bayar? Ya, untuk penyakapnya atau yang pemeliharanya ini jadi payahnya baru antum bagi ini. Makanya kalau dibagi 2 di sini mungkin ini jadi ya ini kan dia kemudian sisa hasil jual dibagi 2 dengan peternak. Bisa enggak seperti itu? Artinya sekarang antum zalim enggak sama jangan ini, karena dibagi hasil itu harus saling ridho ya, saling ini harus seperti itu, tidak ada yang terzalimi. Seperti itu konsep bagi hasil. Wallahu a'lam. Ustaz, ini aja ada pertanyaan terakhir Ustaz. Sisanya mungkin nanti kita bahas pekan depan. Ini dari hamba Allah di Bali. Pertanyaannya, Afwan, sebelumnya Ustaz, saya ingin bertanya seputar pernikahan. Bagaimana hukum suami yang sering berkata cerai atau talak kepada istrinya yang sedang dalam keadaan hamil? Tapi posisi suami istri ini tidak tinggal bersama. Wow. Karena suaminya ada tugas atau urusan di luar Bali, sementara si istri tinggal di Bali dengan orang tuanya. Bagaimana hukumnya Ustaz, dan apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Apakah pernikahannya masih sah sebagai suami istri? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, jadi ini juga suami yang seperti ini, suami yang tidak bertanggung jawab ya istilahnya. Apalagi dalam keadaan istri itu hamil ya. Namun saya tidak menyalahkan suami saja, istri pun juga harusnya juga introspeksi dirinya. Kenapa suaminya sebab seperti ini?
semacam apakah mengesalkan dari tuntutan-tuntutan ya, karena kita tidak tahu kondisi ya sebenarnya bagaimana. Anak tidak mau menyalahkan suami atau mau menyalahkan istri, tidak mau. Ya, maka ini hati-hati, apalagi kemudian suami sedang bertugas ya. Dan mohon maaf juga para suami, ketika istri itu hamil, dia butuh perhatian, ya sangat butuh perhatian. Bayangkan anak yang dikandung adalah anak antum, ya anak yang dikandung itu adalah anak antum. Maka istri betul-betul ingin ya dia berada di dekat suami. Barangkali qadarullah masa afal ya yang menyebabkan ya antum kemudian ya ditugaskan di tempat lain. Nah, paling tidak menelpon dan tanya. Dan istri juga ketika ditelepon ditanya jangan macam-macam yang ini ya, sehingga menyebabkan kesesalan, akhirnya kemudian menimbulkan emosi ya, menimbulkan emosi ini. Dan hati-hati dengan perkataan talak dan sebagainya. Ya, hati-hati dengan perkataan talak ini. Jadi karena ini jatuh ya, cerai itu akan jatuh seperti ini. Dan hindari benar ya, hilangkan dari memori ya, pikiran kita dengan ucapan-ucapan talak seperti itu. Ya. Antum bertanggung jawab, antum. Ya. Antum bertanggung jawab, para laki dia bertanggung jawab atas ya apa yang dilakukan pada keluarga, yakni istri dan anaknya. Ya kan. Ya, bisa Allah balik ya. Allah murka, Allah balik antum nanti ya mengemis pada istri dan anak antum nanti. Ya, jangan dikira bahwasanya tidak akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu. Nah, ini para suami. Istri tadi dia bisa ya, jatuh talak itu. Udahlah kalau memang itu takdirnya anti sudah. Itu ya dalam keadaan ini bersabar, kemudian besarkan ya makanya kita ya banyak berdoa, sibukkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan ya barangkali itu takdir, wallahu alam ya, wallahu alam. Jadi ini ya apa yang bisa saya sampaikan ini, maka hati-hati dalam tapi ini dari tulisannya beliau ini kan LDR, Sat. Long distance relationship, istilahnya jarak jauh gitu kan, Sat. Biasanya kalau suami istri berjauhan itu emosian. Ya, pasti. Bisa jadi ini mungkin, Ustaz. Ya, pasti ya. Maka benar kata Rasulullah SAW. Ini hadis ini banyak di kitab Raqaiq ini. Ya, hadis ini mungkin derajatnya ya hasan atau hasan li ghairihi. Min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang itu. Ya. Yaitu baitu wasi, punya rumah yang luas. Artinya luas tuh bukan ini ya, tapi apa namanya, luas lapang dadanya. Barangkali RSSS mungkin juga itu kalau dia lapang dada, insya Allah itu rumah yang sangat sempit sekali sampai susah lonjor ya. Nah itu pun kadang-kadang kalau kita terima dengan baik, itu insya Allah jadi luas dia. Wal markabu hani, kendaraan yang nyaman. Masya Allah. Ya, wal jaru saleh. Ya, jadi kendaraannya nyaman pun juga ya tidak mesti harus yang mahal, enggak ya. Yang penting nyaman ya, yang nyaman ya. Nah itu. Kemudian al jaru saleh ya, yaitu di antara kebahagiaan punya tetangga yang saleh. Kita perlu itu ya, tetangga yang saling mengingatkan. Yang saleh itu bagaimana ya? Mengingatkan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa nih. Lalu yang keempat ya, yaitu ya al-amalu fi baladi. Nah, ini yaitu pekerjaannya itu di kotanya, sekampung, istri. Mohon maaf kadang-kadang, karena bukan berarti tidak boleh kita kerja di luar ya. Tapi ya, inilah yang sering terjadi. Kadang istrinya ke luar negeri jadi TKW, suaminya di rumah. Ya mau tidak mau yang ngerawat ya
cari istri lagi pasti itu. Atau kebalikannya, ya istrinya dirawat sama orang lain, kan gitu. Terjadilah perselingkuhan yang tidak diinginkan. Nah itu karena jarak jauh gitu. Maka inilah yang harus kita jaga sama-sama. Jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa ya lebih, masya Allah, ada beberapa ikhwah punya gaji besar di luar negeri, tapi karena anak istrinya jauh dan ini tidak bisa dibawa, akhirnya dia minta, sudahlah, lebih baik anak gaji anak kecil tapi anak sama anak istri anak. Ya karena itulah hidup berumah tangga. Ya itulah hidup yang sangat dianjurkan. Jangan hanya mengejar karir, mengorbankan ini. Dan kalaupun punya karir harus punya masa waktunya. Berapa lama hidup berpisah. Mungkin mau cari modal, silakan. Tapi berapa lama? Makanya kemudian dikelola dengan baik. Ya modal itu jangan kemudian dihambur-hamburkan. Ya, nah ini mas kalian. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan. Sini sudah ada 13 pertanyaan yang masuk, tadi sudah kita bahas, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke menjadi redaksi kami, insya Allah kita bahas pekan depan saja kalau ada waktu. Tapi Ustaz, sebagai penutup mungkin antum ada kalimat-kalimat tersendiri sebagai penutup Ustaz. Fadhil. Barakallahu fiik ya ikhwas kalian. Ya mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini bermanfaat untuk antum semua. Barangkali ada silap kata atau yang belum jelas, atau barangkali ada yang keliru dari Ana, ya antum boleh tanyakan dan kami akan bersedia tetap menerima kritikan ya, karena barangkali wijhatun nadhar ya, atau perspektif Ana melihat dari satu sisi. Karena sering Ana diskusi ini ya, apa yang antum tanyakan tuh Ana sering diskusi sama ya waladi, kemudian ya beberapa murid-murid Ana diskusikan, karena kita lihat atau bahkan beberapa ustadz yang sering juga menjawab di beberapa TV sunnah, itu Ana tanyakan seperti ini. Ternyata kadang-kadang kita akhirnya kita lihat, karena pertanyaan itu kadang-kadang dilihat dari beberapa sisi ya. Nah ini barangkali ya boleh ditanyakan ulang, silakan, insyaallah kami menjawabnya. Ya mudah-mudahan antum semua ya tetap semangat, dan jangan lupa besok puasa dan isi kemerdekaan ini dengan berdoa kepada Allah ya. Kemerdekaan ini kan ya syukur kan ini isi dengan ya bersyukur kepada Allah dengan selalu berdoa kebaikan ya bagi negeri kita ini. Dan mudah-mudahan negeri kita tetap aman saja. Aman, insya Allah. Kalau sekarang ini ya lacur atau apalah kita susah, negeri lain disuruh lihat negeri lain lebih susah daripada kita. Kita masih bisa makan, masih bisa ya bermuajah walaupun dengan virtual seperti ini. Syukuri. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya, dan semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah beliau sampaikan. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita akhiri saja pertemuan pada kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu pekan depan bersama beliau juga. Baik, dengan demikian kita sudah saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.